warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulaha'i tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi ala jumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam ba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik asalim. Dan melanjutkan keterangan tentang cerita pembunuhan Qabil terhadap Habil, kedua putra Nabi Adam yang diceritakan di Al-Quran, pasnya di surat Al-Ma'idah. Al-Fatihah biniyati liridha ilai ta'ala wali syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jami abayuhan minal anbiya wal mursalin jamil malaikatil muqarrabin jami matil arbatil mujtahidin wal qurra wal ufad mufassirin wal ulama il amilin wa syuhada'i was sholihin wa sadis mukallitin bitina jamil fuqaha wal muhaddisin jami auliya il qan ajma'in. Nah khususan Jalaluddin al-Mahalli, Jalaluddin as-Suyuti, Syekh Ahmad as-Sawi, jami masyayikhina, jami auliya tis'ah, jami walidaina, jami abaina wa ummatina wa masyayikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina asdiqaina wa qarabatina ikhwan fiddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha al ahya'i minhum wal amwat wa maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum sya'uli lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ul zalimin fatawwa'at lahu nafsu qatla akhihi فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض
فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Al-ayah. Watru alaihim, ceritakanlah wahai Muhammad kepada kaummu naba'a bani Adam, terhadap ceritanya kedua putra Adam yang bernama Habil dan Qabil, bil haqqi, dengan cerita yang jujur, cerita yang benar. Idh qarraba kurbanan, ketika kedua putra Adam itu mengeluarkan kurban, sebuah persembahan, sebuah hadiah yang dipersembahkan kepada Allah dengan tujuan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Si Habil mengeluarkan kurban berupa domba, sedang si Qabil mengeluarkan kurban berupa zir'un, tanaman gandum. Lantas fatuqubila min ahadihima, kurbannya Habil diterima oleh Allah, yang ditandai dengan turunnya api yang berwarna putih dari langit, kemudian melumat atau memakan kurbannya Habil, atau membawa kurbannya Habil terbang ke angkasa, ke langit, yang kelak akan diturunkan ke bumi lagi di saat Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya bernama Nabi Ismail sebagai tebusan Nabi Ismail. Wafadainau bidhibhin adzim, di dombanya Habil diturunkan ke bumi lagi. Walam yutaqabbal minal akhar, sedang kurbannya Qabil tidak diterima oleh Allah, sehingga faghadaba, di dalam hatinya Qabil mempunyai amarah, emosi, wa admarul hasad, menyimpan rasa dendam, iri hati di dalam hatinya, sampai menunggu ila an hajja Adam, Nabi Adam berangkat haji, meninggalkan kampungnya atau rumahnya. Sehingga dalam hati Qabil yang mempunyai rasa dendam itu mempunyai ambisi untuk membunuh adiknya bernama Habil. Qala la'aqtulannak, Qabil bilang kepada Habil, la'aqtulannak, wahai adikku, sungguh aku akan membunuhmu. Qala Habil bertanya, lima qol, kenapa engkau membunuhku wahai kakakku, katanya Habil. Lima, lituqbala qurbanu kaduni, karena kurbanmu yang diterima oleh Allah sedang kurbanku tidak. Qala, akhirnya Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah, sesungguhnya Allah hanya menerima kurbannya seseorang yang bertakwa kepadanya. La imbasatta ilayya yadaka, kok seandainya engkau wahai kakakku Qabil memanjangkan kedua tanganmu untuk litaqtulani, untuk membunuhku, ma'ana bibasiti yadiya ilaika, niscaya aku tidak akan memanjangkan tanganku kepadamu, liaktulak, untuk membunuhmu. Inni akhafullaha rabbal alamin, karena sesungguhnya aku Habil takut kepada Allah, Tuhannya alam semesta. Inni uridu antabu'a bi ithmi wa ithmida, karena aku takut sesungguhnya aku berkehendak kembali dengan membawa dosaku, karena aku membunuhmu, dan membawa dosamu karena engkau juga ingin membunuhku. Fatakuna min ashabin nar, sehingga hal itu menjadi faktor penyebab dirimu termasuk penghuni neraka gara-gara dosa membunuh. Wadzalika jazaa'ul zalimin, neraka itulah menjadi balasan untuk orang-orang yang berbuat dolim, mendolimi dirinya sendiri dengan berani melanggar larangan dari Allah. Fatawa'at lahu nafsu, meskipun demikian sudah dinasihati oleh adiknya si Habil, tapi Qabil malah nafsunya tetap berambisi untuk membunuh adiknya. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhi, faqatalahu, akhirnya Habil dibunuh oleh Qabil. Fa'asbaha minal khasirin, sehingga si Qabil termasuk bagian dari orang-orang yang rugi sebab membunuh Habil. Tapi sayang, si Qabil itu aslinya tidak tahu, walam yadri ma yasna, tidak tahu caranya membunuh jiwa, karena
sejak itu belum ada manusia yang mati. Jadi si Qabil sendiri cara membunuh adiknya bingung, caranya gimana supaya adik saya ini mati. Li'annahu awwalu mayyitin ala wajhil ardi min bani Adam, karena Habil adalah mayit pertama yang ada di persada bumi dari keturunan Nabi Adam, dari manusia. Fahamalahu ala dhuhri, yang kemudian setelah matinya Habil, si Habil ini dipikul di atas punggungnya oleh si Qabil. Menurut satu riwayat dipikul selama arba'ina yauman, 40 hari. Menurut riwayat lain selama 1 tahun. Berarti 1 tahun mayat itu dipikul. Tidak tahu caranya membunuh dan juga tidak tahu caranya membunyikan bangkai. Akhirnya faba'atsallahu ghuraban yabhatsu fil ardi, Allah mengutus seekor gagak yang memijaki bumi. Ada gagak diutus oleh Allah, hasilnya ada 2 gagak gitu. Kan ketika Qabil ini tidak tahu caranya membunuh, akhirnya ada setan, ada iblis menjelma sebagai gagak. 2 gagak ini berantem. Setelah itu yang satunya jatuh, yang satunya mengambil batu tangannya. Lalu kepalanya gagak yang jatuh ini dihantam dengan batu. Mulai sejak itu Qabil tahu caranya membunuh. Jadi diajari setan yang jelma sebagai gagak. Setelah mati adiknya, dia juga tidak tahu cara mengkuburkan mayit, karena baru itu ada mayit di muka bumi. Sehingga adiknya dipikul selama 40 hari. Ada yang riwayat lain selama 1 tahun dipikul, keliling ke seluruh penjuru bumi, karena takut ketemu ayahnya, adiknya dibunuh. Fahamalu ala dhuhri fi jarab, si Habil ini diwadahi karung, mayitnya diwadahi karung, lalu dipikul kemana-mana arba'ina yauman wakilah sanata. Setelah itu ada gagak yang diutus oleh Allah. Faba'atsallahu ghuraban yabhatsu fil ardi, lantas Allah mengutus seekor gagak yang jelmaan malaikat. Yang tadi caranya membunuh jelmaan setan, sekarang Allah mengutus gagak jelmaan malaikat untuk yang basut turab bimingkorihi, untuk menggali tanah dengan pakai cucuknya, wabiri jelaihi, dan dengan pakai kedua kakinya, wa yusiruhu ala ghurabin mayyitin ma'ahu hatta warau, sehingga gagak yang menang berantem ini, gagak itu menggali kubur dengan pakai cucuk dan pakai kedua kakinya. Setelah kuburan jadi, gagak yang mati ini dimasukkan ke dalam lubang yang digali tadi, lalu ditutupi, ditimbuni dengan tanah. Sejak itu pula si Qabil tahu caranya menguburkan mayit. Itu tujuan Allah mengutus gagak yang menggali kubur itu, liyuriyahu, untuk memberitahu Qabil kaifa yuwari sau'ata akhi, bagaimana caranya menguburkan mayit, bagaimana caranya menyembunyikan bangkai. Kan kalau tidak dikubur kan bau, 1 minggu aja bau. Bangkainya manusia lebih bau daripada bangkainya yang selain manusia. Karena apa? Manusia semua makanan masuk. Kalau binatang makannya hanya rumput-rumput, rumput, dedaunan, sejenis protein nabati. Kalau jin tulang, bau-bau harum. Kalau manusia semuanya masuk, protein hewani, protein nabati, semuanya masuk ke perut manusia. Manusia itu serakah, oleh karena itu bangkainya dan kotorannya pun lebih bau dari kotoran makhluk yang selain manusia. Coba buktinya, obatnya jagung itu, petani-petani jagung, pupuknya itu kan dari kotoran manusia.
lebih bau daripada pupuk-pupuk yang dari kotoran binatang. Kayak gitu. Itu membuktikan karena apa kotoran manusia lebih bau daripada kotoran binatang? Karena semua makanan masuk. Makanan hewan pun dimakan oleh manusia. Makanan jin pun dimakan kan. Belum tulang itu doyan manusia. Kan kalau seperti binatang itu kan ada yang rumput tak makannya. Kayak kambing makannya semacam nabati semua, protein nabati semua. Tapi kalau semacam kucing senangnya daging-daging, tikus daging-daging. Nggak mungkin mau tikus atau kucing dikasih rumput. Nah ya, tertentu makanan pokoknya tertentu. Kalau manusia daging dimakan, rumput dimakan, sayur-sayuran buktinya itu kan protein nabati masuk semua ke perut. Makhluk yang selain manusia dibatasi makanan pokoknya oleh Allah, tapi manusia semuanya masuk. Yang protein hewani, protein nabati semuanya masuk. Mie doyan, telur doyan manusia. Cobaan kucing dikasih sarimi nak dimakan. Atau kucing makan sarimi, kucing yang milenial kan. Terlalu gaul kucing. Sehingga ketika Qabil ini tahu caranya membunuh adiknya, diajari gagak, binatang yang tidak punya akal. Cara menguburkan mayit pun juga belajar dari gagak. Hanya dia timbul rasa penyesalan mendalam. Qala ya wailata, duh celaka aku. Ajastu an aku namithla hadzal ghurab wa wariya sau'ata akhi. Sungguh aku lemah. Aku belajar cara menguburkan mayit dari gagak ini. Fa asbaha minan nadimin. Akhirnya dia sangat menyesal. Ditiru, kemudian dari pelajaran dari gagak itu ditiru oleh dia. Min ajli dzalik, sejak kematian Habil dibunuh oleh Qabil ini, kata bena ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatalan nasa jami'a. Sejak itu Allah tentukan ketentuan untuk kaum Bani Israel, barang siapa yang membunuh jiwa tanpa ada ketentuan syarat sama sekali, atau membuat onar di muka bumi, melakukan kekufuran, perzinaan, begal dan lain sebagainya, maka annama qatalan nasa jami'a, maka dosanya seolah-olah seperti membunuh manusia secara keseluruhan. Membunuh satu kali itu sama seperti membunuh manusia secara total. Itu mulai sejak itu Allah tentukan untuk kaum Bani Israil. Waman ahya, barang siapa yang menghidupkan jiwa manusia, maka annama ahyan nasa jami'a, maka seperti menghidupkan manusia secara utuhnya, seutuhnya. Mansanna, ada hadis Nabi yang diriwayatkan, mansanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang melakukan perbuatan jelek pertama kali, fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, maka dia mendapatkan dosanya sendiri dan dosanya manusia-manusia generasi berikutnya yang melakukan perbuatan sama kayak dia sampai hari kiamat. Qabil membunuh, orang yang pertama kali membunuh di muka bumi Qabil. Setiap ada orang mati caruk, dia dapat kiriman dosanya orang yang caruk ini. Setiap ada orang membunuh, Qabil dikirimi dosanya orang yang membunuh. Wa Qabil alaihi wizru kulli man waqa'a minul qatlu min bani Adam. Qabil selalu mendapatkan dosanya anak cucu Adam yang meniru perbuatannya Qabil. Ditasabbu bihi fi dzalik, karena si Qabil menjadi faktor penyebab ngertinya manusia yang lain caranya membunuh. Fa innahu awwalu man waqa'a minul qatlu, karena manusia yang pertama kali melakukan pembunuhan adalah dia. Makanya kalau ngajari orang itu yang baik-baik,
Karena kenangan itu tetap berharga. Kadang berdampak positif, kadang berdampak negatif. Sampean meninggalkan kenangan baik, kemudian sampean mati, terus kenangan sampean ini diikuti oleh orang-orang selanjutnya, maka setiap orang itu berbuat baik, kita dapat kiriman pahala. Sebaliknya ketika kita ngajari perbuatan jelek, kita mati, terus perbuatan jeleknya ini ditiru oleh orang-orang selanjutnya. Setiap orang itu melakukan perbuatan dosa, kita yang ngajari jelek tadi itu dikirimi dosanya orang yang berbuat maksiat itu. Kayak kita punya teman, dulu teman kita ini polos, ngerti minum narkotika, narkoba, ganja, ekstasi, misal minuman keras itu. Gara-gara berteman dengan kita, terus anak itu jadi pecandu narkoba. Terus kita mati, setiap orang itu mabuk ya. Kita yang mati ini, yang ngajari pertama ini, dapat kiriman dosanya orang mabuk itu. Karena gara-gara kita, dia jadi pemabuk. Meskipun bukan kita sendiri yang berbuat, terus dosanya mengalir. Bukan hanya pahala yang mengalir, itu dosa bisa mengalir. Contohnya yang pahala, contohnya gini, kita sedekah sajadah ke teman kita. Setiap teman kita ini melakukan sholat di atas sejadah yang kita beri, kita dapat kiriman pahala sholatnya orang ini. Kita ngasih ilmu kepada orang lain, ngasih ilmu. Orang ini dulu gak pernah sholat fardu, gara-gara berteman dengan kita, terus dia rajin sholat fardu, dia bisa bertobat, diberi hidayah oleh Allah. Setiap orang itu sholat fardu karena dia bertobat gara-gara kita dapat kiriman pahala sholat dia, tapi tidak mengurangi pahala dia sendiri. Kayak gitu. Makanya kayak Qabil tadi, tidak mengurangi dosanya sendiri ya, tapi ditambahi dosanya orang lain yang melakukan perbuatan sama. Makanya di surat Yasin itu ada ayat, naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Aku akan mencatat semua amal perbuatan, semua ucapan yang pernah dilakukan oleh manusia. Wa atharahum, dan semua monumental, semua kenangan-kenangan, peninggalan-peninggalan baik maupun peninggalan yang buruk, itu tetap dicatat oleh Allah. Itu dasarnya yang saya ucapkan tadi di surat Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu Allah catat di dalam buku catatan amal. Allah catat di Lauh Mahfuz, papan suratan takdir manusia. Tetap dosa. Di sini dijelaskan di kitab Shawi ya. Ruya diriwayatkan, lama qatala benu Adam akhah, semenjak Qabil membunuh adiknya yang bernama Habil, rajafat biman alaiha sab'ata ayyam, selama 7 hari bumi itu kayak gempa gitu, kayak gemetar bumi selama 7 hari, menggetar. Wa syaribat al-ardu damal maktul, bumi menyerap, bumi meminum darahnya Habil. Kama tashrabul ma'a, sebagaimana bumi juga bisa menyerap air. Fanadahu Allah, akhirnya Allah memanggil Qabil, ya Qabil, aina akhuka Habil, mana saudaramu Habil? Faqala ma adri ma kuntu alaihi raqiban, aku tidak tahu. Faqala Allah lahu, inna dama akhika liyuna diyani minal ardi falima qatalta akhak, sesungguhnya darah saudaramu itu memanggil-manggil aku dari bumi. Kenapa kamu membunuh saudaramu?
Fa'in adamu, mana darahnya? In kunta qatal tahu, kalau memang kau membunuhnya. Fa haramallahu 'alal ardi min yaumi idin an tashraba daman ba'dahu abada. Mulai sejak itulah Allah mengharamkan bumi menyerap darah selamanya. Mulai sejak kejadian itu bumi tidak mau meminum darahnya manusia. Cukup satu kali bumi minum darahnya manusia, yaitu darahnya Habil yang dibunuh oleh Qabil. Wa yurwa, dan sejak itu pula fastakas syajar, dulu tumbuh-tumbuhan tidak ada yang berduri. Mulai sejak bumi meminum darahnya Habil, mulai fadhahara lahu syaukun, muncul tumbuh-tumbuhan yang berduri. Dulu tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang berduri. Mulai sejak bumi menelan darahnya Habil, mulai sejak itu pula Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan yang berduri. Fataghayyaratil at'imah, dan semua makanan-makanan yang tumbuh di atas bumi semuanya berubah. Fahamudatil fawakih, dan mulai ada buah yang rasanya kecut. Dulu semua buah itu rasanya manis. Sejak bumi menelan darahnya Habil, mulai ada buah yang rasanya kecut. Wa barratil ardu, dan sejak itu pula bumi mengeluarkan debu. Dulu bumi itu tidak ada yang berdebu. Mulai sejak bumi menelan darahnya Habil, mulai sejak itu bumi itu beleduk mengeluarkan debu. Dan dulu binatang buas, dulu binatang buas itu berteman dengan manusia, termasuk singa, harimau, macan, itu berteman dengan manusia. Mulai sejak kejadian itu, mulai mereka itu kalau ketemu manusia kayak ketemu musuhnya. Kita ketemu macan, pasti macan itu pingin memakan kita, memangsa kita. Kalau dulu di zaman sebelum Qabil membunuh Habil, binatang buas itu ketemu manusia biasa. Mulai sejak itu seolah-olah binatang buas itu sangat benci kepada manusia. Mulai sejak kejadian Qabil membunuh Habil, jadi musuhnya. Kalau di kitab Baijuri Khasiatul Baijuri, khasiatnya kitab Fathul Qorib, semua air itu diciptakan tawar oleh Allah. Awal mulanya gitu. Mulai sejak pembunuhan Qabil terhadap Habil, mulai ada air yang tidak tawar, mulai ada air yang asin. Gara-gara itu semua, gara-gara perbuatan jeleknya Qabil ini. Qad hadasa fil ardi hadisun, sejak itu mulai ada kejadian yang sangat mengecewakan di atas permukaan bumi. Falamma roja Adam sa'ala Qabil an akhi, ketika Nabi Adam sepulang dari ibadah hajinya, Nabi Adam bertanya kepada Qabil, mana saudaramu Habil wahai Qabil? Ma kunta alaihi wakila. Faqala bal qataltu, wahai ayahku, aku sudah membunuh adikku. Walidzalika aswada jilduka, gara-gara itulah kulitmu menghitam. Berarti kulitnya Habil itu kemudian hitam gara-gara membunuh, gara-gara berbuat dosa kulitnya hitam. Tapi jangan tersinggung, yang hitam-hitam bukan karena itu. Nanti nyalakan orang tua, gara-gara dosanya orang tua saya jadi kulitnya hitam. Kayak dulu ceritanya orang benua Afrika itu hitam kan gara-gara putranya Nabi Nuh yang bernama Ham itu melakukan perbuatan terlarang di atas perahu pada saat banjir tufan. Nabi Nuh melarang semua anaknya menyetubuhi istrinya di atas kapal selama bala ini belum selesai. Dulu pernah di dunia itu banjir seluruh dunia, dikenang dalam sejarah disebut banjir tufan. Itu seluruh dunia banjir. Makanya semuanya yang ingin selamat ya ikut perahunya Nabi Nuh, Safinatun Nuh. Di dalam perahu itu
Nabi Nuh melarang, jangan sampai kalian menyetubuhi istrinya di kapal ini. Khawatir nanti spermanya jadi sperma yang jelek. Hanya ada sebagian putranya Nabi Nuh yang bernama Ham melanggar, tak kuat menahan nafsunya. Akhirnya jadi sperma jelek, anak cucunya hitam semua. Jadi orang-orang benua Afrika itu kayak Kamerun, Nigeria, Negro, hitam-hitam semua. Sudan, Biladun Naubah, Ethiopia, Eritrea, semuanya hitam-hitam orang-orang sana, benua Afrika. Itu gara-gara itu. Gara-gara perbuatan dosanya Qabil ini akhirnya kulitnya Qabil menghitam. Ketika dia menghitam, faghadaba alaih, dia murka kepada ayahnya Nabi Adam. Fadhaba Qabil matrud, dan akhirnya dia pergi minggat dari ayahnya. Fa akhadha ukhtahu wa haraba biha ila Adam. Istrinya Habil yang bernama Iklima yang cantik itu dibawa pergi. Kan oleh Allah dilarang menikahi Iklima, tapi saja Iklima tetap dibawa pergi setelah matinya Habil, dibawa kabur. Akhirnya zina terus. Kalau sudah nikahnya tidak sah, zina. Anaknya nikah lagi, zina terus. Tidak selesai-selesai. Tahu iblis. Akhirnya si Qabil setelah pergi meninggalkan ayahnya Adam, ditemui oleh iblis. Faqala lahu innama akalatin nar qurbana Habil li'annahu kana ya'budun nar. Iblis bilang kepada Qabil ketika dia minggat pergi membawa kabur istrinya Habil. Wahai Qabil, katanya iblis, innama akalatin nar qurbana Habil li'annahu kana ya'budun nar. Ketahuilah kenapa api itu bisa memakan kurbannya Habil yang menjadi lambang diterima kurbannya dia. Karena si Habil penyembah api. Karena kamu tidak pernah nyembah api, katanya si iblis. Qabil itu kurbannya diterima, dimakan api, dibawa oleh api kurbannya, gara-gara dia nyembah api. Sedang kamu masih belum pernah nyembah api. Fansob anta naron takunu laka wali akibika. Oleh karena itu jadikanlah api sebagai Tuhanmu, wahai Qabil. Jadikanlah api sebagai Tuhanmu, maka api akan menolongmu dan menolong anak cucumu. Fabana baitan nar, sehingga Qabil membangun rumah api. Bahwa awaluman abadan nar, Qabil menjadi manusia pertama penyembah api. Yang diteruskan oleh orang-orang di Persia itu menjadi kafir penyembah api yang disebut kafir Majusi. Dulu kan awalnya adanya ulang tahun. Kenapa kok dirayakan dengan mengemas roti ya, kemudian dikasih lilin. Aslinya orang Belanda itu ngajari kita nyembah api tanpa kita sadari. Ajaran Ratu Elizabeth ya. Nah, dulu yang jajah Spanyol itu Elizabeth sama Isabella. Kolaborasi kafir Nasrani Kristen dengan kafir Majusi penyembah api. Kayak gitu. Hanya gitu awalnya ya. Aslinya ngajari orang Indonesia ini suruh nyembah api, tapi tanpa disadari karena asik dengan acara pesta ulang tahun. Panjang umurnya kan. Kayak gitu. Selamati laki-laki ya panjang kelaminnya, bukan panjang umurnya. Kalau kita ndak sengaja merayakan seperti apa yang mereka rayakan, bisa gimana hukumnya? Kalau kita nggak ngerti, maka hukumnya makruh. Tapi kalau ngerti masih dilakoni ya haram. Sudah tahu. Sudah tahu. Nah tahu asalnya gitu. Bahkan Qabil la yamuru bi ahadun illa ramah bil ijarah. Qabil itu sejak kejadian itu, setiap dia lewat di mana saja selalu dilempari batu setiap ketemu orang. Ini diantara balaknya Allah kepada Qabil.
Jadi tiba-tiba orang itu ketemu Qabil, tangannya gini sendiri, ngambil batu langsung melempari dia. Meskipun hatinya tidak ada maksud melempari, meskipun itu anak cucunya Qabil sendiri. Hati Qabil ini selalu sembunyi dari mata manusia. Tapi kalau setiap ketemu manusia itu pasti manusia yang bertemu dengan dia langsung melempari dia dengan batu. Tiba-tiba tangannya ini gerak sendiri ngambil batu gitu loh, langsung melempari dia. Bahkan Qabil la yamuru bi ahadun illa ramahu bil hijarah. Fa aqbala ibnun li Qabilin a'ma. Kemudian datang anak laki-lakinya Qabil yang pada saat itu matanya Qabil sudah buta. Wa ma'ahu ibnu, sedang Qabil yang buta ini dituntun oleh anak yang lain. Faqala ibnul a'ma li abihi, hadza abuka Qabil. Kemudian anak yang satunya bilang pada yang satunya, hadza abuka Qabil, ini bapakmu Qabil. Faromau bihijarah faqatala. Lalu anak yang diberitahu kalau yang ada di depan kamu ini Qabil. Anak yang satunya itu juga buta, sama seperti Qabil. Ini bapakmu Qabil. Akhirnya anaknya yang buta itu tadi itu tangannya langsung ngambil batu, langsung melempari bapaknya sendiri. Jadi mati dibunuh oleh anaknya sendiri Qabil. Itulah yang disebut hukum karma. Siapa yang pernah membunuh ya besok matinya dibunuh. Kalau dia masih belum bertobat. Kalau bertobat insya Allah tidak kayak gitu. Misalkan dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, istighfar beneran, tobat nasuha beneran. Farofa al-a'ma yatawala toma ibnu famata. Ketika Qabil sudah mati, anak yang satunya bilang, kamu telah membunuh ayahmu sendiri. Qatal ka'abaka Qabil. Farofa al-a'ma yadah wala toma ibnu famata. Akhirnya si buta tadi langsung menempeleng anak yang satunya. Akhirnya anak satunya mati. Nanti anaknya saling bunuh-membunuh. Walat Habil. Diistilahkan kualat itu gara-gara karma. Semua orang yang mendapatkan bala, mendapatkan musibah itu aslinya gara-gara dosanya sendiri. Semua manusia yang sakit itu gara-gara dosanya. Makanya kalau sakit itu banyak istighfar. Barangkali ada dosa-dosa yang masih belum Allah ampuni kepada kita. Semua manusia yang dapat musibah bala apa saja, itu sakit, apa rizkinya seret atau apa gitu, itu biasanya karena dosanya sendiri. Makanya setiap kita sakit ya memperbanyak berbuat yang baik, istighfar, sedekah, biar dosanya luntur segera diampuni oleh Allah. Makanya daunnya Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain, cucu daripada Nabi Muhammad SAW, ini stabtok tarizko fastaksir minal istighfar. Kalau kamu merasa lambat datangnya rizki, maka perbanyaklah baca istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Kemungkinan gara-gara dosamu itu akhirnya datangnya rizki kendor, lambat. Yang biasanya lancar tiba-tiba tidak lancar ya. Setiap detiknya meskipun tidak bisa mulut, hatinya, ya Allah, jenengan supunten dosa-dosa kula. Ya Allah, antum ampuni dosa-dosa saya, gitu. Wastamarrat dzurriyyatu Qabil yufsiduna fil ardi. Anak cucu Qabil terus menerus melakukan perbuatan onar di muka bumi. Ila anja atufan Nuh, sampai datang waktunya banjir tufan di era Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Nuh ini nabi keempat setelah Nabi Idris. Nabi Idris setelah Nabi Syis, Nabi Syis setelah wafatnya Nabi Adam. Jadi nabi keempat itu Nabi Nuh. Ketika banjir tufan datang, fa'awraqum jami'an walam yabqa minhum ahadun. Anak cucunya Qabil oleh Allah ditenggelamkan di waktu banjir tufan.
dan Allah binasakan semua, tidak tersisa secuil pun. Jadi kalau manusia zaman ini tidak ada yang anak cucunya Qabil, karena anak cucunya Qabil sudah Allah habiskan pada saat banjir tufannya Nabi Nuh. Tidak Allah sisakan satu pun dari anak cucunya Qabil. Dan kita semua ini tidak ada yang anak cucunya Qabil. Alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Wa baqallahu dzurriyyata Syish ila yaumil qiyamah. Tapi yang Allah abadikan adalah anak cucu Nabi Syish bin Adam. Putra putrinya Nabi Adam itu jumlahnya kemarin berapa? 39. Yang laki-laki berapa? 20. Yang perempuan 19. Arti yang laki-laki jumlahnya putra Adam itu 20, yang perempuan 19. Selama 20 kehamilan, karena satu kehamilan melahirkan bayi kembar laki, kembar perempuan. Jadi satu kehamilan melahirkan bayi laki-laki dan bayi perempuan. Jadi kembarnya langsung laki perempuan. Kehamilan pertama melahirkan Qabil dengan kembarannya yang bernama Iklimah yang wajahnya cantik. Kehamilan kedua melahirkan Habil dengan kembarannya perempuan yang bernama Labuda yang wajahnya jelek. Seterusnya sampai anak paling terakhir namanya Abdul Muhis dengan Ummul Muhis. Ada satu anak yang lahir sendiri tidak punya kembaran. Setelah wafatnya Habil, Allah karuniakan untuk Adam dan Hawa seorang bayi yang menggantikan derajatnya Habil, yang kelak akan menjadi nabi pengganti Nabi Adam setelah Nabi Adam wafat, yaitu yang diberi nama Nabi Syish. Nabi Syish lahir sendirian. Nabi Syish lahir sendirian, tidak punya kembaran. Yang lain punya kembaran. Wa ma mata Adam hatta ra'a min dzurriyyatihi arba'ina alfan. Nabi Adam tidak diwafatkan oleh Allah sampai Nabi Adam melihat jumlah anak cucunya 40.000. Jadi Nabi Adam umurnya panjang. Umurnya Nabi Adam itu panjang. Menurut satu riwayat 1000 tahun. Riwayat lain itu sampai 2000 tahun. Riwayat lain 100 tahun. 100.000 tahun. Ribu. Oleh karena itu gini, Nabi Adam tidak diwafatkan oleh Allah sampai Nabi Adam menyaksikan jumlahnya anak cucu Adam. Mulai dari anaknya sendiri, terus anaknya anak, anaknya cucu, anaknya cici. Itu di total seluruhnya manusia jumlahnya 40.000 manusia. Baru Nabi Adam dipanggil oleh Allah, menghadap kepada Allah. Nabi Adam ini nabi penjaga bumi, karena diciptakan dari bumi. Oleh karena itu bahasa Arabnya Adam. Adam itu wajhul ardi kalau diartikan, persada bumi, bumi lapis atas. Makanya kalau perjalanan di atas bumi ya Fatihahnya jangan lupa, di samping Fatihah ke Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW, juga ke Nabi Adam. Kalau perjalanan di udara ya Fatihah Nabi Isa, karena Nabi Isa menjaga langit ya gitu. Perjalanan di laut itu Nabi Khidir. Kalau di hutan, di pegunungan, jangan lupa Fatihah ke Nabi Ilyas. Nah, Nabi Ilyas seringan kayak gitu di hutan-hutan, di gunung-gunung. Nabi yang belum wafat itu Nabi Ilyas, Nabi Khidir, Nabi Isa. Tambah satu Nabi Idris. Tapi Nabi Idris pernah wafat, mati suri ya. Wadzukur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Nabi yang masih hidup. Jadi kalau di darat itu anggaplah Nabi Ilyas ya. Kalau di laut, di air, senangannya di air-air Nabi Khidir. Kalau di langit Nabi Isa Al-Masih. Jadi ada tugasnya sendiri-sendiri.
Itu nabi yang belum meninggal zahirannya. Kalau yang lain sudah wafat. Nabi Sis bin Adam tadi itu nabi, tapi jarang diketahui. Jumlahnya rasul itu ada 313, termasuk Nabi Sis ini masuk rasul. Tapi wajib kita ketahui cuma 313, cuma 25, tapi jumlahnya rasul 313. Tapi secara total semua nabinya Allah 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi ada 313 rasul. Dari 313 rasul yang wajib diketahui cuma 25 rasul. Dan dari cerita pembunuhan Qabil terhadap Habil ini dapat kita simpulkan bahwa syariatnya Nabi Adam tidak sama dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau syariatnya Nabi Adam itu tidak boleh bela diri ketika mereka didolimi oleh orang lain. Wa kana fi syar'ihim la yajibu daf'u sha'il bal yajibul istilam lah. Syariatnya Nabi Adam tidak wajib menolak orang yang mendoliminya, bahkan wajib pasrah diri. Ketika dibegal orang wajib pasrah, ketika mau dibunuh orang wajib pasrah, mau dipukuli orang wajib pasrah. Tidak boleh bela diri. Wa ma fi syar'ina yusannul istilam bil muslim sha'il wa yajibu qatlul kafir. Kalau syariat kita menurut Imam Syafi'i sunat pasrah. Kalau yang mendolimi orang Islam, sesama orang Islamnya, sunat pasrah. Wajibu qatlul kafir, tapi wajib membunuh orang kafir. Ketika yang mendolimi kita orang kafir, kita wajib membunuhnya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi semisal yang mendolimi sesama orang Islamnya, itu hukumnya sunat kita pasrah diri. Tapi semisal kita menolak atau bela diri, sampai ujung-ujungnya kita membunuh orang yang mendolimi kita, maka tidak apa-apa, boleh, jaiz, tidak dosa, boleh bela diri. Kalau kita yang terbunuh mati syahid, Mamang kutila duna malihi au irdihi bahwa syahid. Orang yang terbunuh gara-gara membela jiwa raganya, harga dirinya, membela harta bendanya, sampai dibegal ya. Terus sampai kita bela diri, akhirnya kita mati syahid. Kalau kita membunuh begalnya, kita tidak dosa karena kita bela diri. Kalau kita tidak bela diri, nanti kita yang mati. Kayak gitu, tak apa-apa. Tapi menurut mazhab Maliki, daf'u sha'il wajib musliman au kafir. Kalau menurut mazhab Maliki, bela diri itu wajib hukumnya, baik yang mendolimi orang kafir kepada kita atau orang sesama Islamnya. Itu mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i, kalau yang mendolimi orang kafir wajib kita bela diri. Kalau yang mendolimi sesama orang Islamnya, kita sunat pasrah diri. Tapi semisal bela diri, hukumnya tidak apa-apa, tidak dosa. Kayak gitu, itu mazhab Syafi'i. Tapi intinya syariatnya Nabi Muhammad SAW tidak sama kayak syariatnya Nabi Adam. Kalau syariatnya Nabi Adam wajib pasrah, dosa kalau bela diri. Makanya Habil ketika mau dibunuh oleh Qabil, ya pasrah dia, lentang langsung kepalanya dibenturkan di dua batu oleh Qabil. Wajib pasrah. Namanya muttaqin, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Itu hikmah dari pembunuh. Pembunuhan ini terjadi karena apa? Gara-gara rebutan wanita. Nanti perbunuhan pertama kali dilakukan oleh manusia itu gara-gara rebutan perempuan. Itu banyak di dunia ini orang berantem gara-gara ya rebutan ceweknya, banyak kan. Itu aslinya ya diwarisi keturunan Qabil. Jiwanya Qabil merasuk ke dia. Setan menebarkan racunnya di dalam hatinya orang yang berantem itu. Di tempat-tempat wisata atau di jalan-jalan ketika acara apa, konvoy, acara itu, acara lebaran itu,
banyak orang yang berantem berkali gara-gara rebutan cewek. Ceweknya dibawa oleh yang baru deh. Selingkuh ya. Nikung temannya Singapura ya. tapi biasanya gitu kan kayak gitu ada hikmahnya pasti. Bisa jadi Allah sengaja menyelamatkan kita dari wanita yang tidak sholihah. Hanya wanita itu diambil oleh orang lain. Kita karena akan dikasih rezeki wanita yang lebih baik dari dia. Kadang gitu. Dia harus pasrah. Dan apa yang saya sampaikan bermanfaat nih. Amin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dikepul ini. Iya.